Jangan diam Prabowo, sudah kacau ini Indonesia nih, di mana-mana udah pada demo. Turun dong, ngomong sama masyarakat. Jangan biarkan rakyat Indonesia saling baku hantam sama aparat itu. Bagi presiden tanggung jawab kamu. Yang tolong siapa? Lu yang ngomong ya, gue cuma nanya. Rakyat dibilang tolol, yang tolong siapa? Nah, biar denger lah dia tuh DPR tuh. Pasha Ungu sebut grup Wawa DPR keos saat demo, bingung cara pulang. Loh kok sudah mau pulang? Para pendemonya kan belum ditemui. Para pendemo itu kan rakyat. Lupa ya tugas dan fungsi DPR apa? Ya buat miskin mereka, kalau nggak buat hancur pemasukan pajaknya. Biasa yang ngasih edukasi semuanya ntar ya. Edukasi membuat mereka susah ya. Coba dibayangkan di zamannya Bapak Jokowi itu salah satu presiden di Indonesia yang sangat ngeri ya, kalau dikritik, di demo, dihajar habis-habisan di media sosial, di televisi. Tapi Bapak Jokowi tidak pernah mengintervensi namanya televisi, mengintervensi media sosial, mengintervensi rakyat, nggak pernah. Bapak Jokowi hanya diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang datang dari Pasha Ungu ya, yang menyebut bahwa grup WA anggota DPR katanya itu chaos gitu ya saat demo terjadi kemarin. Waduh, kok chaos sih? Hahaha. Katanya nggak takut di demo, lah kok malah chaos? Ketakutannya. Hahaha. Yang kemarin joget-joget itu mana? Joget lagi dong. Hahaha. Ayolah muncul ke permukaan dan temui para pendemo. Jangan ngumpet, jangan malah kepecirit di celana dan ketakutan macam kayak gini. Bukannya kalian yang secara tidak langsung telah menantang rakyat Indonesia, bahkan ngatain rakyat Indonesia orang paling tolol sedunia. Gaya selangit, ujung-ujungnya pengecut juga. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jangan diam Prabowo, sudah kacau ini Indonesia nih, di mana-mana udah pada demo. Turun dong, ngomong sama masyarakat. Jangan biarkan rakyat Indonesia saling baku hantam sama aparat itu. Bagi presiden tanggung jawab kamu. Gara-gara naikin gaji DPR jadi Indonesia kacau balau ini. Ayo Prabowo, tanggung jawab Prabowo. Jangan biarkan rakyat Indonesia hancur, saling baku hantam. Ya, karena kebijakan-kebijakan dari kamu. Ya, rakyat udah nyesel nih, salah pilih ini. Kalau kayak gini ini. Ya, ayo Bapak Prabowo, turun ke lapangan, tenangkan massa. Ya, karena hanya Bapak Prabowo yang bisa menenangkan massa saat ini. Iya, barusan kita menyaksikan ya pernyataan salah seorang netizen yang meminta Prabowo untuk turun ya, bukan turun jabatan melainkan turun tangan menyelesaikan huru-hara ini ya. Ya, ini sesuatu yang di luar prediksi kami sebetulnya dan di luar prediksi gitu ya, dan tidak kami harapkan karena kami memang sangat tidak mengharapkan revolusi Pati itu menular ke Jakarta, karena itu kalau Pati itu kan skupnya kan lingkupnya hanya kabupaten gitu ya, itu ya hanya mengganggu stabilitas keamanan ya kenyamanan masyarakat di kabupaten yang bersangkutan. Tetapi kalau menular ke Jakarta, nah ini kan menjadi gangguan keamanan stabilitas nasional gitu loh. Nah itu yang seharusnya itu bisa
ditanggulangi lah begitu ya. Masa sih negara nggak punya BIN dan nggak punya formula untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bisa memicu chaos seperti itu. Ayo wo, turun tangan wo, selesaikan wo, lanjut. Yang tolong siapa? Lu yang ngomong ya. Gue cuma nanya. Rakyat dibilang tolol. Yang tolong siapa? Nah, biar denger lah dia tuh DPR tuh. Siap berjuang. Selamat berjuang. Aksi ini sekali lagi siap untuk damai. Yang keras, siap untuk damai. Siap anti kekerasan. Siap menghindari kericuhan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Pinter juga ya ketua serikat buruh ini ya kan. Bertanya yang tolol siapa? Wah, yang biarlah yang menjawab adalah peserta demo. Hahaha. Ya memang seperti itulah ya. Saya mengapresiasi serikat buruh ya. Karena biasanya ini demo urusan-urusan tertentu aja ya kan yang mendukung pemerintah. Nah, kali ini dia hadir ya, demo menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR ya, sambil menyindir-nyindir tingkah laku para anggota DPR selama ini yang terkesan ya atau dinilai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia telah menantang rakyat gitu ya. Nah, saya pun bertanya kepada teman-teman, yang tolol ternyata siapa? Lanjut. Benar tidak yang saya bicarakan? Nggak nyampe kan? Nggak bisa kan kalian kan ke DPR kan? Ganti strateginya ya, demonya di online dalam digital ya, buat miskin mereka, kalau nggak buat hancur pemasukan pajaknya. Biar saya ngasih edukasi semuanya ntar ya, edukasi membuat mereka susah ya. Nanti saya akan praktekkan. Gampang lah mereka mah cuy, dari pemerintah ini mah. Benar tuh kata yang perempuan itu yang lagi viral ini tuh, yang menantang Saroni itu, dia benar, dia ngomong itu benar. Pemerintah itu nggak punya polo dan para menteri dongo semua. Nah, keren kali ya kan, keren kali ini idenya. Jadi mungkin netizen barusan memiliki ilmu baru, pengetahuan baru ya setelah mendengarkan pernyataan saudara kita WNI yang berada di Denmark gitu ya, yang menantang si Saroni untuk debat gitu ya, bahwa untuk menggulingkan sebuah pemerintahan atau rezim itu tidak harus dengan demo, tapi juga bisa dengan cara itu apa namanya ya, mungkin cara gampangnya itu mencari simpati dan empati dunia lah, kurang lebih seperti itu ya. Itu dilakukan tanpa harus melakukan demo. Nah, katanya netizen barusan nanti akan saya ajari katanya. Wah, keren kali ya. Gimana menurut teman-teman ya? Lanjut. Coba dibayangkan di zamannya Bapak Jokowi itu salah satu presiden di Indonesia yang sangat ngeri ya, kalau dikritik, di demo, dihajar habis-habisan di media sosial, di televisi. Tapi Bapak Jokowi tidak pernah mengintervensi namanya televisi, mengintervensi media sosial, mengintervensi rakyat, nggak pernah. Bapak Jokowi hanya diam, ya sudahlah ya. Namanya orang mengkritiki habis-habisan, walaupun sebenarnya kritiknya itu banyak yang sangat-sangat melenceng ya, sampai penyebaran berita bohong, fitnah, ya Bapak Jokowi santai saja. Tapi berbeda di pemerintahan Prabowo kali ini, dia orang benar-benar menyuarakan isi hati rakyat ya, rakyat ingin menyuarakan aspirasinya tentang perihal DPR yang naik gaji di luar nalar, pekerjaan pemerintah yang masih amburadul, kok yang mau dibungkam? Kenapa? Ada apa? Ya, jadi saya rasa, saya sebagai seorang pemilih seorang Prabowo dulu itu merasa menyesal, sangat menyesal. Kenapa memiliki presiden yang saya harapkan bisa di atasnya Jokowi atau minimal setara dengan Jokowi, jauh lebih buruk, sangat buruk. Iya loh, ya kan? Ini 10 tahun Jokowi itu menjabat sebagai presiden, ya kan? Dicaci, dimaki, di demo yang macam kayak gitu. Saya belum pernah mendengar ya, di masa pemerintahan Pak Jokowi itu demo, kemudian media sosial itu dibungkam atau dikendalikan begitu ya.
kemudian media-media elektronik tidak ada yang meliput. Enggak, justru saya sebaliknya, di masa pemerintahan Pak Jokowi itu, demo kecil aja yang diikuti 30 biji orang itu masuk TV, coba bayangin. Ditayangin di beberapa stasiun televisi, dimuat di beberapa media cetak, media online nasional, coba bayangin. Demonya cuma 30 biji. Nah, tapi saat ini demo yang seperti itu tanggal 25 juga besar demonya, ya kan? Nggak ada yang nongol di TV, nggak ada, ya kan? Kemudian tanggal 28 kemarin juga nggak ada. Saya tahunya itu ya dari media sosial. Nah, coba bayangin ya. Menurut teman-teman bagaimana? Benar nggak seperti benar nggak apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya barusan ya? Lanjut. Pasya ungu sebut grup Wawa DPR keos saat demo, bingung cara pulang. Loh, kok sudah mau pulang? Para pendemonya kan belum ditemui. Para pendemo itu kan rakyat. Rupanya tugas dan fungsi DPR apa? Menyuarakan aspirasi rakyat, menyerap aspirasi rakyat. Loh, mereka datang ke gedung DPR, aspirasinya ingin didengar, ingin diserap. Loh, kok malah bingung caranya pulang? Ya, sebenarnya tugas dan fungsi DPR itu apa sih? Cuman menghabiskan anggaran aja. Begitu ya? Saya setuju sama DPR. Saya membela DPR di sini. Karena apa? Yang memilih mereka kan rakyat. Rakyat rata-rata yang memilih DPR ini, yang sudah jadi, yang menduduki kursi ini, sudah menerima ini. Iya kan? Kalau nggak menerima ini, mana mau masyarakat milih, ya kan? Jadi kalian nggak usah protes-protes lagi. Orang kalian sudah dapat jatah dari awal. Ya nggak? Kalian dapat jatah berapa? 50, 100, 500? Dapat berapa? Ya nggak usah pulang lah, Pasha Ungu, ya kan? Temui itu rakyat, konstituen, ya kan? Kan dulu kalian mencalonkan diri sebagai anggota DPR, itu kan dengan cara turun, ya kan? Konsolidasi, sosialisasi, kampanye lah kurang lebih seperti itu, ya kan? Atau istilah kerennya tuh ngemis suara, kan seperti itu. Nah, saat ini ketika Anda ini sudah jadi, terpilih dan sudah dilantik, lah kok nggak mau nemuin rakyat gitu loh. Kok malah ketakutan di grup WA-nya sendiri gitu loh. Ya kan? DPR chaos saat demo, bingung cara pulang. Ya nggak usah pulang, keluar aja nemuin para pendemo. Kan gitu. Gimana ceritanya kalian pulang terus yang demo itu menyampaikan aspirasi kepada siapa coba? Hah? Jangan gitulah, ya. Terus yang joget-joget kemarin itu suruh nongol, ya. Kemudian yang bilang tolol-tolol itu suruh nongol juga, jangan ngumpet, ya. Lanjut. Sekarang mengeluarkan pernyataan kembali bahwasanya orang yang melakukan tindakan anarkis saat demonstrasi di gedung DPR kemarin, tangkap saja walaupun itu di bawah umur. Karena kata beliau, kecilnya aja begitu, apalagi nanti besarnya. Kita harus memahami konsep ataupun, ya kan, filosofis dari anarkisme itu sendiri. Kenapa kok bisa terjadi? Ya, karena salah satunya adalah kekecewaan kepada sistem yang ada di negara kita. Itu adalah bentuk dari ekspresi masyarakat hari ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya anarkisme harus ditangkap walaupun itu di bawah umur, ingat, kenapa masyarakat kok bersuara, kenapa masyarakat kok memprotes ataupun melakukan tindakan vandalisme dan lain sebagainya, itu karena bentuk kekecewaan kepada oknum-oknum yang berada di lingkaran pemerintahan, termasuk oknum anggota dewan. Kalau kita mengetahui salah satu anggota dewan pernah mengucapkan kalimat yang tidak sangat pantas dikonsumsi publik, yaitu ketika ada suara lantang di luar, di publik hari ini, ya, yang mengatakan bubarkan DPR. Padahal itu adalah bentuk ekspresi, bentuk kritik, bentuk saran kepada anggota dewan kita. Tiba-tiba si ini mengatakan bahwasanya orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang yang tulul.
Coba bayangkan kalimat seperti ini. Ya, orang ini digaji sama rakyat, bukan digaji sama negara. Karena bagaimanapun, ya, pajak yang dipungut, dikumpulkan, dan dikelola oleh pemerintah itu dari pajak-pajak rakyat, baik si miskin maupun si kaya. Ketika mereka sebagai perwakilan kita, sebagai perwakilan rakyat, tidak merepresentasikan sebagai perwakilan rakyat, apakah pantas mereka ya mewakili kita hari ini dengan kalimat-kalimat yang mereka lontarkan ke hadapan publik dan dikonsumsi, diliput oleh media? Menurut saya mereka itu yang harusnya mundur, ya. Tindakan anarkisme itu adalah bentuk kekecewaan kepada oknum-oknum yang ada di lingkaran pemerintahan, termasuk anggota dewan. Jadi, Andalah yang harusnya berpikir secara logis, berpikir secara sistemis. Siapa sebenarnya yang salah? Apakah rakyat atau Anda sebagai perwakilan rakyat? Mikir. Nah, harus dijawab ini pertanyaan netizen barusan yang di bagian belakang. Siapa yang sebetulnya bersalah? Apakah rakyat ataukah kalian? Nah, ini yang harus dijawab gitu loh. Bukan malah mencaci maki, ya, menolol-nololkan rakyat, kemudian membungkam media, misalnya media elektronik, media cetak, kemudian yang terbaru akan memanggil pimpinan platform media sosial gitu loh. Nah, itu gimana ceritanya? Ya kan? Ya makanya itu bertindak itu ya yang bagus kan begitu. Bukan malah memberikan amnesti dan abolisi kepada koruptor misalnya. Nah, itu kan gimana? Rakyat kan boleh menyampaikan pendapat, ya kan? Demo itu kan nggak dilarang. Yang dilarang adalah anarkisnya, kan seperti itu, ya kan? Dan saya tidak mendukung anarkisnya, saya mendukung penyampaian aspirasinya. Anarkisnya tetap tidak boleh dilakukan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.